Oke. Ya, kalau melihat kasus dari mutilasi, dari kasus yang memang terjadi, saya melihatnya itu dari dua hal sebenarnya. Yang pertama itu karena ada ledakan emosi yang sebenarnya itu susah untuk dikontrol dari pelaku. Lalu yang kedua itu adanya relasi ketimpangan kuasa. Kita coba bahas satu-satu ya. Jadi kalau yang dari ledakan emosi yang memang sulit untuk dikontrol, kalau saya baca dari sumber bahwa kan memang kronologisnya sebelumnya tuh terjadi percekcokan ya, gitu, bahwa pelaku ini dia menunggu di depan rumah karena dari korban memang dia nggak membukakan pintu. Nah dari situ muncullah rasa kemarahan karena pelaku ini dia udah menunggu, apalagi itu tengah malam gitu ya. Dia di situ jadinya ada rasa marah. Sayangnya pelaku ini diduga tidak memiliki emosi yang terkontrol gitu. Jadi dia belum bisa untuk mengendalikan emosinya sendiri, dan akhirnya cara dia melampiaskan emosi tersebut itu dengan cara yang tidak sehat. Bahkan secara ekstrim ya, kekerasan yang dilakukannya itu dengan cara memang menghilangkan nyawa, bahkan sampai dimutilasi. Lalu yang kedua itu saya ada melihat dari segi relasi ketimpangan kuasa. Seperti yang kita tahu mungkin di beberapa budaya Indonesia itu laki-laki itu biasanya dinilai dia punya power yang lebih besar gitu ya dibanding perempuan. Nah dari sini ada info juga bahwa sebenarnya pelaku ini kesal dengan korban karena sebelum kejadian juga memang sudah terjadi perkelahian gitu ya, yang mana korban ini menuntut untuk bisa dicukupi kebutuhannya secara nafkah gitu. Nah tapi sayangnya pelaku ini menilai bahwa itu sulit karena pekerjaannya saat ini hanya sebagai driver ojek online, yang mana itu kayak dirasa kurang. Nah, tuntutan seperti itu sebagai laki-laki yang harusnya punya power untuk bisa menafkahi pasangannya, bisa jadi ini dia terluka secara ego maskulinitasnya. Dan akhirnya kembali lagi muncullah rasa kesal, marah, dan sayangnya pelaku ini tidak bisa untuk mengendalikan emosinya, dan ya akhirnya terjadilah pelampiasannya itu dengan kekerasan yang ekstrim, yaitu menghilangkan nyawa sampai dimutilasi. Oke. Kalau menurut saya sih living together ini bukan jadi pemicu utama ya gitu, karena sebenarnya kan ada faktor-faktor emosional nih dari pelaku dan juga mungkin korban gitu. Yang mana sebenarnya kan setiap manusia tentu pasti dia kita diliputi dengan punya emosi tertentu gitu ya, yang mana pemicunya ini pasti akan beda-beda dari setiap orang gitu. Nah, misalnya saja kalau laki-laki ini mungkin dia akan terpicu marahnya saat tadi kalau dari pelaku mungkin saat dia tidak bisa untuk menafkahi pasangannya. Beda mungkin dengan perempuan, mungkin dia akan muncul emosi marah ketika dia merasa tidak didengarkan oleh pasangan. Nah, jadi menurut saya lebih ke untuk melihatnya adalah dari faktor emosional ini sendiri, yang mana sebenarnya tanggung jawab masing-masing individu ya untuk bisa dia mengendalikan emosinya sendiri gitu. Dan sebetulnya kalau dalam hubungan relasi kita perlu melihat juga dinamika bagaimana pasangan itu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi gitu. Jadi menurut saya sih memang living together ini bukan jadi pemicu utama, tapi mungkin juga berkontribusi gitu ya, karena mereka sudah tinggal satu atap gitu. Tapi saya sih lebih melihatnya ke faktor bagaimana mereka untuk mengendalikan emosinya masing-masing dan cara penyelesaian konflik dalam hubungannya mereka. Oke, mungkin saya coba bahas untuk definisinya dulu kali ya, biar kita sama-sama nih paham termnya tuh maksudnya apa gitu. Kalau hubungan yang abusif itu dimana adalah salah satu pihak berusaha untuk mengontrol, menguasai, ya bahkan untuk mengendalikan pihak lainnya, gitu ya. Mungkin bisa jadi pasangan. Tapi caranya itu dengan dia melakukan perilaku negatif dan juga kekerasan, gitu. Bahkan bisa jadi sampai kekerasan verbal, fisik, emosional, bahkan hingga seksual, gitu. Nah, sedangkan salah satu ciri-ciri hubungan yang toksik atau tidak sehat itu adalah adanya kekerasan itu sendiri. Jadi sebenarnya mereka memang saling terkait
gitu. Dan ya bisa jadi memang hubungan yang diawali dengan toksik gitu ya, mungkin awalnya tidak langsung kekerasan gitu ya, tapi mungkin ada rasa posesif mungkin dari pelaku atau dari salah satu pasangan gitu, yang mungkin jadi karena ada timbulnya rasa tidak percaya gitu. Dan mungkin juga diawali juga dengan agresivitas yang mungkin kecil-kecil gitu ya, tidak se ekstrim itu. Nah itu kan memang adalah bagian dari hubungan yang toksik gitu. Dan hubungan yang toksik ini memang kalau dibiarkan terus-menerus bisa memicu hubungan yang lebih ekstrim, yaitu sampai abusive tadi. Gitu. Tapi kalau kita melihat dari kasus yang Alfi ini, gitu ya, di kekerasan yang sampai dimutilasi ini, kita perlu melihat lebih dalam sih sebenarnya, gitu. Karena kita tidak bisa serta-merta untuk langsung menjudge gitu ya. Ini tuh karena apa gitu, karena kan pasti ada ahli yang memang menangani kasus tersebut, baik dari ahli hukum maupun juga dari ahli psikologi. Oke. Itu juga bisa jadi gitu, karena kalau secara psikologis manusia itu kan dia diliputi dengan rasa, pikiran, dan perasaan gitu ya, dan bisa jadi emosi-emosi yang terpendam itu belum dilampiaskan atau diekspresikannya itu dengan cara yang sehat gitu, sehingga sebenarnya kejadian yang tadi percekcokan gitu itu sebenarnya lebih ke bom waktu aja gitu, karena bisa jadi ya sebenarnya pelaku ini sudah memendam emosi-emosi negatifnya itu sudah dari lama gitu, yang mungkin juga bisa dipengaruhinya ya dari pengalaman masa lalunya mereka gitu. Makanya memang ada baiknya sih kita tidak langsung menjudge gitu ya, langsung oh ini karena ini gitu, atau ini karena ini gitu. Jadi kita perlu melihat juga secara keseluruhan untuk kita bisa lihat dinamikanya gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membuat pelaku ini sampai sebegitu teganya untuk melakukan kekerasan yang menghilangkan nyawa, bahkan sampai dimutilasi ke pasangannya sendiri gitu. Oke. Ya, kadang memang pola asuh ini sering banget ya disalahkan gitu ya, mulai dari anak-anak bahkan sampai dewasa gitu. Kalau untuk pelaku yang memang dia melakukan kekerasan sampai sekeji ini, kita itu nggak bisa untuk langsung bilang pola asuh sebagai faktor utama, misal kayak gitu. Karena setiap pelaku itu pasti dia punya motif atau faktor yang berbeda-beda gitu. Jadi kita perlu melihat nih dari sisi bagaimana kepribadiannya gitu ya, kondisi psikologisnya itu dia seperti apa, bahkan sampai dari latar belakang kehidupannya dia gitu. Misal dari pekerjaannya kah gitu, bagaimana relasi dia di keluarga dengan teman-teman dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tetap perlu ya untuk melihat dari hasil pemeriksaan para ahli, untuk melihat apakah sebenarnya memang pola asuh ini sebagai yang utama, atau ya sebenarnya banyak faktor-faktor yang berkontribusi sehingga ya ini akhirnya terjadi. Oke. Ya karena ini peristiwanya sangat ekstrim sekali gitu ya, pasti tentu saja memunculkan luka yang mendalam atau mungkin bisa dibilang trauma gitu ya. Ini memang kita sebagai lingkungan sekitar, baik mungkin tetangga atau keluarga terdekat gitu ya, bisa melakukan dukungan. Yang pertama itu kita bisa melakukan dukungan emosional. Misalnya seperti apa sih? Dukungan emosional itu bisa kita dengan berkunjung gitu ya, lalu menemani untuk sambil ngobrol dan mendengarkan gitu ya, sebenarnya apa sih yang lagi dirasakan oleh keluarga, karena ini pasti tentu sangat membekas sekali ya di keluarga sebagai orang terdekat. Tapi dengan mendengarkannya itu lebih ke empati gitu, bukan yang jadinya malah menambah, memperkeruh suasana gitu ya dengan adanya judgement tertentu gitu. Tapi kita ya kadang memang perlu untuk didengerin aja gitu. Lalu bisa juga kita sambil mendorong ya dan menemani anggota keluarga ini tetap bisa untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Karena dalam kondisi seperti ini biasanya pasti orang itu butuh support system, yang mana support system ini bisa didapat dari orang-orang terdekat gitu. Selain dukungan emosional, itu bisa juga adanya dukungan sosial. Nah, gimana dukungan sosial ini kita sebagai mungkin orang sekitar bisa turut menemani juga ketika keluarga ini atau orang tua gitu ya ingin berkonsultasi ke
ahli profesional, misalnya ahli hukum atau mungkin ke profesional psikolog atau psikiater gitu. Jadi kita tetap bisa untuk menemaninya secara sosial. Atau kita sebenarnya perlu sadar dulu ya bahwa kekerasan ini bisa terjadi di siapapun dan dimanapun. Gitu. Kadang ketika kita sudah menjalin hubungan dan sudah seintim itu gitu ya sama pasangan, kadang emosi kita tuh lebih yang mengalahkan logika lah gitu. Jadi kita sehingga berpikir kayak meskipun pasangan ini mungkin sudah ada melakukan kekerasan, tapi kita berpikir bahwa oh ya itu normal. Oh ini adalah bentuk kasih sayang pasanganku gitu. Atau mungkin berpikir suatu saat dia akan berubah gitu. Nah ketika memang sebenarnya kita sudah ada tanda seperti itu, kita perlu menyadari bahwa meskipun dia pasangan kita, pasti bisa saja dia tetap melakukan kekerasan ke kita sebagai pasangannya gitu. Nah yang kedua, kita bisa untuk mengenali sebenarnya tanda-tanda kekerasan itu seperti apa sih? Tuh, bisa jadi mungkin pasangan ketika dia marah, muncul tuh agresivitasnya. Mungkin dengan dia melontarkan kata-kata yang kasar, membanting, memukul gitu. Sebenarnya itu sudah jadi tanda. Lalu bisa juga dari karakternya gitu, bahwa memang mungkin dia merasa bahwa dirinya yang paling hebat gitu ya. Dia merasa dia tidak mau dikalahkan gitu, powernya dia rasa lebih kuat gitu, atau cenderung dia memanipulatif. Itu bisa jadi sebagai tanda-tanda awal bahwa pasangan itu mungkin saja melakukan kekerasan. Dan yang ketiga, kalau memang ada tanda-tanda seperti itu yang memang dirasa janggal, kita segera perlu mencari bantuan. Misalnya mulai dari dengan bercerita sama orang terdekat yang kita percayai, sehingga kita bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih objektif. Karena mungkin kita lagi diliputi dengan perasaan kasih sayang gitu ya, sehingga logika kita kadang tidak berpikir secara optimal. Nah, dengan kita diskusi sama orang lain, itu membantu kita untuk bisa melihat secara lebih objektif gitu ya, dan bisa membantu untuk memutuskan sebenarnya kita akan melakukan apa sih sama pasangan gitu. Nah, yang keempat, kita bisa melakukan juga kita konsultasi bersama pasangan ke profesional, misalnya ke psikolog. Karena bisa jadi pasangan itu saat melakukan kekerasan dia nggak sadar itu bahwa dia memang telah melakukan kekerasan, karena mungkin saja pasangan itu juga ada luka masa kecilnya dia, sehingga dia tidak sadar bahwa ini adalah dampak dari lukanya di masa kecil gitu. Jadi kalau memang diperlukan silahkan berkonsultasi. Dan yang terakhir, kalau memang pasangan itu sudah mulai melakukan kekerasan gitu ya, dan kita sudah mencoba untuk berbagai usaha bersama pasangan menyelesaikan hal tersebut, tapi rasanya ini tidak memberikan efek yang signifikan, rasanya sih menurut saya kita perlu mempertimbangkan kembali untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut, agar ya ini sebagai pencegahan ya untuk tidak terjadi kekerasan yang lebih ekstrim lagi. Kalau untuk pelaku sendiri sih sebenarnya ya tadi ya harapannya memang selain dia dapat hukuman yang setimpal dengan perilakunya, pelaku ini bisa diberikan rehabilitasi sebenarnya gitu. Jadi mungkin selama dia menjalani hukuman ada juga rehabilitasi yang bisa membantu dia untuk lebih pulih dan menyadari sebenarnya ini adalah kesalahan yang sangat fatal karena sampai menghilangkan nyawa gitu. Karena khawatirnya kalau dia sudah bebas dari hukumannya, kalau tidak direhabilitasi ini tuh akan balik lagi dan nanti akan menimbulkan korban lainnya gitu. Dan kalau untuk keluarga yang ditinggalkan, harapannya semoga dari keluarga bisa memproses traumanya gitu ya, lukanya, shocknya atas kejadian tersebut secara perlahan gitu. Tidak perlu terburu-buru untuk segera pulih gitu, tapi kita perlu semoga keluarga juga bisa berproses gitu, dan banyak dukungan yang mendukung para keluarga ini, sehingga keluarga bisa merasa tidak sendirian atas kejadian yang menimpa, dan dengan adanya support system ini semoga keluarga bisa segera pulih.